Oke, selamat malam kawan-kawan dimanapun berada. Kita balik lagi hari ini untuk belajar kembali, untuk melihat kembali potensi di daerah, khususnya di daerah Mamasa. Untuk kali ini kita akan membahas salah satu potensi yang ya sebenarnya dari dulu setiap pulang selalu disuruh bawakan ini, itu ialah kopi Mamasa. Nah, kali ini saya coba ambil satu video judulnya Kopi Mamasa Cita Rasa Budaya Nusantara dari akun Orang-Orangan Sawah. Langsung aja kita putar. Ini 9 tahun yang lalu, cukup lama ya. Menampilkan kantor Bupati Mamasa, situasi kondisi Kabupaten Mamasa. Ya memang Mamasa itu berdiri sejak tahun 2002 atau 2003 ya. Setahu 2003 sih. Cuma nanti mungkin bisa dikoreksi ya. Wilayahnya kecil Mamasa itu, masyarakatnya juga termasuk yang paling sedikit di Sulawesi Barat. Cuman kalau dibilang kekayaan budaya, alamnya enggak kalah. Yep. Hampir sebagian besar bertani, terutama padi dan salah satunya kopi. Salah satu yang terkenal itu kopi Arabikanya yang dari sana. Kopi Mamasa, cita rasa budaya Nusantara. Potensi kopi di Kabupaten Mamasa ini, Bapak Ramlan Badawi, 17 kecamatan, 180 desa, semua ini Bupati Mamasa sebelum Pak Welem sekarang. Masyarakatnya itu, dia bisa sekolah, dia bisa hidup, ekonominya baru itu gara-gara kopi sejak dulu. Sehingga persoalan tentang potensi kopi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Mamasa lah ini lumbungnya. Lumbung kopi, kata Pak Bupati waktu itu. Ya, karena di sini memang mayoritas petani, jadi kita juga termasuk petani kopi. Karena memang itu penghasilan. Nos ini salah satu daerah terdingin ya, di Mamasa, meskipun belum pernah juga ke sana. Cuman kata orang-orang sangat dingin. Ya, karena kita mau sekolah tidak ada uang, jadi petani saya. Banyak sekali. Kita kadang kurang puas dengan harga kopi, dengan hasil kerja kita selama kita kerja kan tidak sesuai. Harus digarisbawahi. Lebih banyak waktu kita lakukan kerja dibanding dengan harga kopi yang cuma segitu. Ini jadi masalah dari dulu. Ada potensi tidak dikembangkan, harganya di bawah, makanya petani merasa nggak seimbang, nggak setimpal. Saya berkunjung ke Mamasa, beberapa daerah itu ada 2 jenis kopi seperti yang diusahakan di sana, yaitu yang pertama adalah paling banyak itu adalah Arabica, kemudian kedua Robusta. Nah, dari 2 jenis ini kelihatannya tidak semuanya sama teknis budidayanya. Pada beberapa lokasi ada yang terlihat bahwa mereka sudah menerapkan teknik budidaya yang cukup baik. Ini terlihat satu dari sistem percabangannya yang baik begitu ya, tidak terlampau tinggi
dan pada daerah-daerah tersebut juga ada tanaman naungannya, karena seperti diketahui tanaman kopi itu perlu naungannya. Sehingga kalau misalkan ada tanaman kopi yang terbuka, itu bisa dijamin akan menjadi masalah. Ilmu juga ini, harus ada naungan kopi itu ya. Iya. Nah, kemudian dari segi panen kita nemukan juga ada beberapa petani yang sudah benar-benar panennya itu memilih buah-buah yang memang masak benar, yang berwarna merah. Ini salah satu hal yang sangat menarik dan saya juga cukup surprise karena jarang sekali petani yang mengambil buah kopi itu memilih. Jadi potensinya banyak, ahli juga sudah mengakui. Cuman nggak tahu sekarang ya, sudah dikembangkan atau belum. Cuman harusnya ya kembali lagi seperti postingan yang minggu lalu, masih kurang untuk support dari pemerintah kabupaten ke bawah untuk mengembangkan potensi yang ada. Masih tradisional tuh cara-cara ininya. Wah, berkarung-karung. Lumayan juga. Coba kita sambil cek. Diangkat, naik, posisi naik. Ini sudah jalan 3 tahun sekarang. Ya, saya mulai mengolah ini mulai dari yang manual sampai kepada ini sudah jalan 3 tahun. Ya. Kalau awalnya ya manual saja, ya. Artinya sangrai ini pakai tabung silinder hanya diputar secara manual. Setelah itu berkembang ya. Oh ya, sudah ada mesinnya. Ya kalau manual jelas tenaga yang dibutuhkan agak banyak, waktu juga, dan susah untuk kualitasnya jelas tidak akan sama kalau menggunakan teknologi yang agak baik sedikit, karena tingkat kematangannya tidak sama karena pemutarannya itu tidak konsisten setiap saat. Jadi mungkin ada yang agak hangus, masih ada yang agak kurang matang begitu, kurang masak, sehingga tidak konsisten. Jadi kualitasnya juga pasti agak kurang baik. Yang sudah kering. Ya, saya kira kalau untuk pemerintah Kabupaten Mamasa itu harus memberi. Wah, lumayan produksinya di Nosu ini. Di peningkatan pengetahuan petani untuk bagaimana dia melakukan proses. Katakan proses pengolahan betul. Panennya yang mungkin lebih pas dan sebagainya. Itu harus ada pendampingan, harus ada program-program yang diarahkan untuk memperbaiki proses penanganan pasca panen di hulunya. Ya, untuk yang hilir mungkin lebih pas untuk dilakukan oleh mungkin KUD atau mungkin kelompok tani atau mungkin ada investor yang mau masuk ke sana. Kami berkeyakinan bahwa kopi Mamasa itu akan bisa sejajar dengan kopi-kopi dari daerah lain. Mau ke pasar. Oke. Sudah cukup jelas sebenarnya sistem, apalagi sekarang dengan masa
pimpinan Menteri Pertanian itu Pak Amran, saya rasa pertanian sekarang ini sangat-sangat disupport, terutama di daerah-daerah. Betul yang dikatakan tadi, di hulu disupport dengan pemahaman bertani, pemahaman mengenai menjaga mutu dan kualitas. Di hilirnya bisa diberikan arahan mengenai kelompok tani lah, ataupun pencarian investor, karena pasti akan jadi siklus atau roda ekonomi di kabupaten. Jadi bisa jadi salah satu nilai jual dari kabupaten juga sebenarnya. Minggu lalu kita sudah lihat ada potensi keindahan alam, ada juga kita lihat mengenai keberagaman budaya, dan sekarang ada hasil di bidang pertanian yang bisa jadi salah satu nilai jual lagi di Kabupaten Mamasa. Jadi kembali lagi peran pemerintah. Ya, saya tahu di Mamasa pasti ada dinas pertanian, pasti ada. Cuman programnya itu apakah menaungi potensi yang ada di Kabupaten Mamasa atau enggak? Sejauh ini sih sudah banyak program, cuman memang dimulai pelan-pelan. Yakin dan percaya pasti kita bisa pelan-pelan, tidak kalah lah kopi kita, apalagi dengan kopi Toraja juga sudah mulai mendunia, bukan secara Indonesia lagi tapi mendunia, dan pasti kopi Mamasa juga ini bisa berdampingan dengan kopi-kopi yang ada. Oke, mungkin itu react kita untuk kopi Mamasa. Kembali lagi harapannya semoga pemerintah kita bisa menyupport terutama di bidang pertanian kopi Mamasa ini, supaya yang utama ialah rakyat sejahtera, petani sejahtera, dan daerah kita tidak tertinggal lagi. Harapannya itu. Mungkin itu untuk videonya. Silahkan dilanjutkan kawan-kawan. Sampai jumpa di next video. Segala penjuru kita masuki, di mana kualitas kopi yang bagus. Yang tidak bagus dititip, tidak diambil. Kita pilih yang kualitas yang bagus. Kita pinjam sama petani saja, cuma kepercayaan sama petani, bagaimana petani percaya sama kita, dikasih barangnya ya kita antar mi ke sini ya, di sini juga kalau misalnya kandas uang ya kita juga pasrah mi begitu tuh, mau di apa kalau misalnya dana tidak mencukupi. Ya dari kita, cara kita untuk melayani petani, bagaimana untuk menyenangkan petani supaya barangnya ke kita. Bila kita kasar 1 sen pun barangnya dia tidak akan kasih sedikit pun. Yang mendasari pertama itu kemarin waktu mau sertifikasi kopi organik dengan fair trade, karena yang bisa bergabung di dalam sertifikasi kopi organik dengan fair trade itu harus berbadan koperasi.
Kalau untuk saya, kalau kopi green bean itu sampai biasa kalau ini 100 ton lebih satu per tahun, ada 200 ton. Mungkin tahun ini mungkin saya target sampai 300 ton karena ini kan lagi panen banyak untuk saya sendiri. Penjualannya kita sekarang ini sudah ada sampai Surabaya, ada ke Medan, Makassar, kota Makassar. Dan sekarang kan harga lokal lebih lebih untuk lokal Indonesia saja lebih bagus harga ketimbang mau ekspor ke luar negeri sekarang. Karena aromanya mantap, rasanya itu sangat enak, segar itu rasanya kalau sudah minum kopi.